Assalamualaikum anak-anak. Hai, kita bertemu lagi di kelas ibu ya. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan memimpin doa ya. Kita membaca doa Al-Fatihah saja. Ayo, duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba di sini Ibu mau tanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Wah, hebat. Pada rajin-rajinnya murid Ibu. Aduh, pintar. Sebelum mulai pelajaran, kalian semangat enggak? Kelihatannya masih ada yang loyo tuh. Coba ya, Ibu tes semangatnya. Kita tepuk semangat. Oke? Ya. Mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Pinter, pada semangat semuanya. Sebelum berangkat sekolah, kalian ngapain aja coba? Ibu tanya ya. Lia, sebelum berangkat sekolah, apa hal yang kamu lakukan? Apa? Bangun tidur, terus mandi, terus habis itu pakai baju, sarapan, langsung berangkat sekolah. Oke. Coba selanjutnya Mimi, sebelum berangkat sekolah kamu ngapain aja sih? Bangun tidur ya, terus mandi. Oh, mandinya sikat gigi. Oke. Terus habis selesai mandi, pakai baju, pakai seragam sekolah ya. Terus sarapan, langsung berangkat. Oh enggak, oh nyapu dulu. Ih, pinter Mimi. Ya, sebelum berangkat sekolah, ada baiknya kita membantu orang tua dulu. Sebelum tidur, setelah bangun tidur kan kasur itu kok berantakan ya. Jadi kita harus merapikan kasur dulu, baru mandi. Habis mandi, nah yang mandi itu tuh jangan lupa gosok gigi ya, supaya kita wangi semuanya. Terus pakai bajunya seragam, jangan baju main. Terus sarapan biar kita nggak gampang sakit, biar itu juga meningkatkan konsentrasi saat belajar. Terus menambah semangat. Terus hari ini Ibu akan menjelaskan apa saja yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama itu kita mendengarkan dongeng fabel. Dongeng tentang hewan. Di situ ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada pecahan. Pecahan setengah, 1/3, 1/4. Oke. Yang pertama, kita akan mendengarkan dongeng dulu ya. Dengerin baik-baik, oke? Nanti abis selesai mendengarkan dongeng atau menyimak dongeng,
itu kita akan menjawab soal dan menyimpulkan apa makna yang terkandung dalam dongeng itu. Siap? Mulai. Ini dia dongengnya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat untuk memangsanya. Saat itu, sang ular merasa sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Lalu ia kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap memakan makanannya. Waktu pun terus berjalan. Tetapi ular tak menemukan makanan juga. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tertidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera bangun dari tidurnya, sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu, ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dahulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Oke anak-anak, kita sudah mendengarkan dongeng yang tadi ya. Sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 orang, teman sebangku saja ya. Setelah itu, Ibu mau kalian mengisi lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Lalu, kalian menyampaikan apa hasil dari diskusi kalian. Oke. Ibu akan memberi waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Oke, waktu selesai. Sekarang Ibu mau menunjuk beberapa orang untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan. Ayo, siapa yang mau maju?
Oke, gue tunjuk aja. Tata, ayo sampaikan apa yang telah didiskusikan tadi. Oke, pasti. Nah, Tata bilang pesan yang terkandung di dalam dongeng itu supaya kita baik kepada semua makhluk. Ya, itu benar. Terus ada lagi nih pesan yang lain yang terkandung dalam dongeng yang tadi. Nih, pelajaran yang bisa didapat dari dongeng yang tadi itu adalah yang pertama, kita harus menggunakan kepandaian kita untuk hal yang baik saja. Tidak boleh untuk hal yang negatif. Ya, terus yang kedua, itu kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan untuk orang lain untuk hidup. Maka dari itu, lebih baik kita bersama-sama. Nih, misalkan saat ibu membawa kue dan saat itu anggota keluarga sedang berkumpul lah. Jadi keluarga tuh ada banyak, tapi ibu punya kuenya sedikit. Nah, yang ibu lakukan itu harus membagi kue tersebut untuk dibagikan ke semua anggota keluarga. Jadi semua anggota keluarga itu harus kebagian kue. Nah, ibu bisa memotong satu kue tersebut menjadi beberapa potongan. Nah, itu bisa merupakan contoh dari pecahan. Siapa yang tahu apa itu pecahan? Ayo, ciumkan tangan. Pada nggak tahu? Oke, ibu akan menjelaskan. Pecahan berarti memecah bagian menjadi bagian lebih kecil dari keseluruhan. Misalnya ibu punya satu kue, terus ada ayah sama Andi di situ. Jadi ibu harus membagi kue tersebut menjadi dua. Itu pecahan itu ditulis menjadi dua bagian. Ada yang namanya pembilang sama penyebut. Yang pembilang itu yang di atas, yang penyebut itu yang di bawah. Terus dipisahin sama garis lurus yang strip begini, bukan garis miring. Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh perbedaan pecahan setengah, 1/3, dan 1/4. Sini ada gambar setengah, yaitu satu bagian dari kue tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama. Terus untuk 1/3 itu satu bagian dari kue dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Terus 1/4 itu satu bagian kue yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Seperti ini contohnya. Oke, itu adalah contoh dari pecahan setengah, 1/3, dan 1/4. Oke, di sini Ibu akan membagikan tugas individu yang untuk dikerjakan di rumah. Nanti dikerjain ya, jangan gak dikerjain. Terus gak boleh nyontek sama temen, gak boleh dikerjain di sekolah juga. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang kebaikan, terus kebersamaan, dan pecahan. Di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan berjalan di air dan sikap kebersamaan dengan teman. Karena waktu sudah selesai, Ibu cukupkan untuk hari ini.
Jangan lupa tugas yang ibu kasih itu besok dikumpulkan. Nah, duduk yang rapi ya. Ibu yang pimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai selesai. Dah, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.